Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat. Walaupun pandemi, belajar dari rumah tidak menyebabkan semangat kita menjadi lemah. Anak-anak, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jarak pada bangun ruang. Masih tetap pada dimensi 3. Kalau kemarin kita membahas kedudukannya, maka sekarang kita akan menghitung berapa jarak, ya. Dan jarak yang akan kita hitung semuanya berada pada bangun ruang. Konsep jarak pada dimensi 3 secara umum itu adalah jarak terdekat yang bisa kita peroleh dari konsep jarak yang akan kita hitung. Jarak terdekat akan kita peroleh ketika terbentuk saling tegak lurus, sehingga penghitungannya bisa menggunakan teorema Pythagoras. Ya, Ibu ulangi lagi. Berarti yang dimaksud dengan jarak adalah garis hubung terpendek. Garis hubung terpendek akan kita dapatkan jika dua garis yang terbentuk itu saling tegak lurus. Melanjutkan, untuk pertemuan kali ini, jarak yang kita bahas itu adalah jarak antara dua buah titik. Ya, jarak antara dua titik, yaitu titik A dan titik B, adalah panjang ruas garis AB. Ya, jadi kalau kita punya dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, maka jaraknya mesti adalah panjang ruas garis AB. Kita lihat contohnya. Contoh tentang jarak dua buah titik. Ya, sebuah kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Hitunglah A. Jarak titik A ke titik F. B. Jarak titik A ke titik B. Dengan titik P adalah titik tengah HF. C. Jarak titik A ke N. Dengan N adalah titik tengah EC. Yang terakhir, kita akan menghitung jarak titik B ke titik Q, di mana titik Q berada di garis EH dengan panjang EQ sama dengan 2 kali panjang QH. Kita coba menyelesaikan bentuk yang pertama, penyelesaian dari jarak titik A ke titik F. Ya, kita gambarkan dulu, kita gambarkan kubus ABCD EFGH. Ya, dilihat cara pemberian namanya ABCD. E-nya dimulai dari lurusannya A, EFGH. Tuh. Dengan panjang rusuk adalah 6. Berarti AB 6, BC 6, CG 6. Kita akan menghitung jarak dari A ke F. Jarak dari A ke F. Untuk menghitung jarak dari A ke F, kita gunakan segitiga siku-siku AEF. Ya, kita pakai segitiga AEF. Segitiga AEF itu siku-siku di E. Sehingga AF adalah sisi miring dari segitiga AEF. Dengan demikian, maka panjang AF sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EF kuadrat. Ya, karena tadi segitiganya adalah segitiga siku-siku, berlaku Pythagoras. Panjang AF sama dengan akar dari panjang AE kuadrat ditambah panjang EF kuadrat.
sama dengan akar AE tadi 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 36 sama dengan akar 36 dikali 2 sama dengan 6 akar 2. Jadi jarak dari titik A ke titik F adalah 6 akar 2. Sekarang kita lihat untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua yang ditanya adalah jarak titik A ke titik P. Ya, jarak dari A ke titik P di mana P adalah titik tengah HF. Ya, HF ini P, titik tengah HF. Untuk menghitung kita gambarkan dulu seperti tadi A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, penamaan itu penting. Mutarnya harus sama. Dengan panjang rusuk 6, berarti semua rusuk panjangnya 6. Untuk menghitung jarak A ke P, kita gunakan segitiga siku-siku AEP. Ya, jadi apapun yang terjadi kita usahakan untuk mendapatkan sebuah segitiga siku-siku. Kita dapat segitiga siku-siku AEP. EG adalah diagonal bidang. EG diagonal bidang atas. Sehingga EG sama dengan 6 akar 2. Ya, EG sama dengan 6 akar 2. Kalau EG 6 akar 2, maka panjang EP itu sama dengan setengah EG karena P berada di tengah-tengah. Jadi panjang EP sama dengan setengah EG sama dengan setengah kali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Jadi panjang EP sama dengan 3 akar 2. Sekarang kita akan hitung panjang AP. Ya, panjang AP karena kita pakai segitiga AEP, maka panjang AP adalah sama dengan, bisa gunakan Pitagoras, akar dari AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE tadi panjangnya 6, berarti 6 kuadrat ditambah EP 3 akar 2 kuadrat. Akar 6 kuadrat adalah 36, 3 akar 2 kuadrat sama dengan 18. Sehingga panjang AP sama dengan akar 54. Akar 54 sama dengan akar 9 dikali 6. Ya, kita ubah 54 dalam bentuk perkalian di mana salah satunya harus memiliki akar. Sehingga ini akar 9 sama dengan 3, akar 6-nya tetap akar 6. Maka jarak dari A ke titik P sama dengan 3 akar 6. Contoh yang ketiga, jarak titik A ke N, jarak dari titik A ke N, dengan N adalah titik tengah EC. N adalah titik tengah EC, N di tengah-tengah EC. Kita coba, untuk menghitung jarak A ke N, kita gunakan segitiga siku-siku AXN. Ya, AXN, siku-siku di X. XY adalah diagonal bidang. Sehingga
XY sama dengan 6 akar 2. Atau XY ini sejajar dan sama panjang dengan EG. Maka panjang XY sama dengan panjang EG, yaitu 6 akar 2. Jadi panjang XN sama dengan setengahnya XY, sama dengan setengah kali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2. Sekarang kita cari panjang AX. Panjang AX itu mestinya adalah setengah dari panjang AE, sama dengan setengah dikali 6 sama dengan 3. Baru kita hitung panjang AN. Menghitung panjang AN, kita gunakan segitiga AXN. Ya, siku-siku di X, maka panjang AN sama dengan akar AX kuadrat ditambah XN kuadrat. AX kuadrat sama dengan 3. 3 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 9 ditambah 18. Sama dengan akar 27. Sama dengan akar 9 dikali 3. Sama dengan 3 akar 3. Jadi jarak dari A ke N itu adalah 3 akar 3. Kita lihat yang terakhir. Yang terakhir kita diminta untuk menghitung jarak dari titik B ke titik Q. Nah, di mana titik Q berada di garis EH dengan EQ sama dengan 2 kali QH. Ini gambarnya. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Ini ada E, ini Q. Q ini QH panjangnya separuh dari EH. Sekarang kita lihat, untuk menghitung jarak B ke Q, kita gunakan segitiga siku-siku BEQ. BE adalah diagonal bidang, sehingga panjang BE sama dengan 6 akar 2. Sekarang kita tentukan panjang EQ. EQ sama dengan 2 QH. Ya, sehingga EQ per QH sama dengan 2 banding 1. EQ saja 2 per 3 kali EH. Sama dengan 2 per 3 kali 6. Sama dengan 4. Jadi EQ sama dengan 4. Sekarang kita tentukan panjang BQ. Panjang BQ sama dengan akar BE kuadrat ditambah EQ kuadrat. Sama dengan akar 6 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 72 ditambah 16. Sama dengan akar 88. Sama dengan 4 akar 22. Sama dengan 2 akar 22.